Hai, ini lagi di kandangnya Ajax Amsterdam. Nah, bagi teman-teman pecinta bola, ini ada game yang seru nih. Namanya MPL Fantasi. Nah, MPL Fantasi ini adalah game strategi bola. Jadi, di game ini teman-teman bisa membuktikan nih analisa dan strategi penyusunan tim terbaikmu. Nah, selain itu ada 3 alasan kenapa teman-teman harus download dan mainkan MPL Fantasi. Yang pertama, kalian bisa main game fantasi di berbagai liga dunia, terutama liga-liga utama, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Jerman, Liga Italia, pokoknya dan liga-liga yang ada di dunia lah. Nah, yang kedua, hadiah dari MPL Fantasi ini bisa langsung dicairkan, nggak mesti nunggu satu musim selesai baru dicairkan. Jadi sekali menang, langsung dicairkan juga bisa. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa jadi lebih seru nih nonton bola, karena teman-teman bisa memantau poin tim kalian di MPL Fantasi. Nah, yang seperti yang aku sebutkan tadi, hadiah kemenangan dari MPL Fantasi itu berupa satu berlian kemenangan yang bernilai Rp200. Nah, berlian ini bisa langsung dicairkan jadi saldo GoPay atau di link aja. Nah, tunggu apa lagi? Download dan mainkan MPL Fantasi di HP-mu. Halo, Halo, jumpa lagi dengan kita. lemes banget lo? Belum Semangat sarapan. dong, semangat dong. Aduh, halo Sobat Bacot. Dimanapun kalian berada, ketemu lagi dengan kita Bacotin FPL Indonesia. Yoi. Tadi makasih ya buat agen kita di Belanda. Oh iya. Dimana tadi ada beberapa poin yang dia bilang ya. Ada apa? Jadi di implementasi ini ada beberapa pertandingan Mega Big Trophy. Oh ya. Nah, itu tadi belum disebutin nama teman kita di Belanda. Jadi Mega Big Trophy, terus susun tim kalian, pilih pemain yang akan bertanding di dalam satu pertandingan itu, kemudian menangkan hadiahnya yang berupa berlian kemenangan. Betul. Yang berlian kemenangan ini bisa ditukarkan dengan GoPay dan link aja. Jadi tunggu apa lagi? Segera download dan mainkan. Sekarang kita mau ngapain nih? Kita mau bahas grup Grup apa? C dan D. Grup C dan D. C dan D apa? Euro Euro 2020 yang diadakan di 2021. Silakan. Jadi untuk di grup C ini ada Austria, Belanda, Makedonia, dan Ukraina. Makedonia Utara ya. Beda Makedonia sama Makedonia Utara. Ada utaranya. Nah, ada utaranya. Nanti di ini lagi. Sama Ini orang-orang kita putih. bicara Australia Austria. gimana? Austria gimana? Austria nih. Baik, kasih tahu Bay, dia perjalanan di Euro 2020 nih ke kualifikasinya gimana nih Austria? Untuk di kualifikasinya dia kebetulan juga satu tim sama yang di grupnya sekarang ya, Makedonia dia ternyata. Satu grup juga waktu di kualifikasi. Sama-sama berangkat, iya. Swiss sama Rusia. Ya enggak dong. Misalnya. Iya, iya. Beda. Sama siapa ya? Kemarin pokoknya ada yang satu grup di kualifikasi pas drawing di Euronya juga sama kan. Iya. Nah, Austria ini peringkat kedua dia. Saat itu dia peringkat pertamanya Polandia. Dia peringkat kedua, menang 6 kali, draw 1 kali, dan kalah 3 kali. Wow. Nah, ya Austria sendiri, ya kita tahu ada beberapa nama ya yang kita kenal, tapi secara keseluruhan tim, ya pemain mediocre lah, dan strateginya pun dia kebanyakan main counter attack kalau untuk Austria ini. Dia akan ngandelin yang pasti David Alaba yang lagi jadi Alaba ya? Yang baru pindah. Hot issue transfer kan? Udah pindah Pak hot issue transfer sih dia? Apa? Si Alaba udah pindah atau belum sih? Udah pindah dia. Udah pindah dia. Udah resmi. Dan kemana pindahnya? Barcelona. Oh ya, ke Barcelona ya. Dan selanjutnya yang pasti dari lalu-lalu kan Austria tuh kesulitan tuh buat ngedobrak pertahanan musuh. Tapi ada satu orang yang bakal bisa. Ingat nggak kalian? Nah, siapa nih? Marko Arnautovic. Arnautovic ya walaupun mainnya di Liga Tiongkok, tapi tetap aja kita tahu kan dia bisa melakukan sesuatu. Dan ya speed ada, skillful ada, shoot juga ada. Gitu. Beda lah kalau udah main sama negara. Kalau sama negara beda, bisa beda gitu. Dan ya satu nama lagi sih yang bisa dilihat namanya Christoph Baumgartner.
Itu kemarin dia waktu kualifikasi kelihatan banget mainnya, memang dia yang paling bagus. Dia Pas pemain kualifikasi masih pemain muda kan ya? Dia pemain muda. Sebagai maestro ya di lini tengah ya? Ya di lini tengah, iya benar. Dia kayak playmaker gitu. Iya. Mantap ya. Dari Hoffenheim. Mainnya Iya. Jerman. Oke. Austria kayaknya udah cukup. Nah, kemudian kita nih ke Belanda. Wih Gila, gimana nih? Negaranya legenda gue nih. Siapa? Ada salah. Oh, Van Persie. gue kira ini siapa namanya, si Van den Bosch. Van de Beek. Belum jadi legenda gitu. Dekker. Oh gimana, Bay? Oh iya, kalau keuntungannya Belanda ini di grup C dia bakal banyak main di Amsterdam ya. Dan salah satu strategi gua ngepick pemain MPL Fantasi dan Fantasi Euro, gua pasti juga ngelihat akan bermain di kandang mana. Itu salah satu strateginya. Karena kan kandangnya ini berbeda-beda, nggak ada tuan rumah pasti kayak Euro sebelumnya kan. Iya. Nah di Amsterdam tadi yang di apa tempatnya si Mas Imam tadi tuh, Mas Imam kalau nggak salah tetangganya Edgar David kan. Nah itu di sana tuh. Nah itu bakal banyak pertandingan. Jadi Imam di ini Amsterdam kuliah S2 kali ya? Ya S2 di Belanda. Kebetulan dosen pembimbingnya tuh Edgar David. Edgar David kan. Iya benar. Dia ini ya ngambil filosofi ya. Filosofi betul. Edgar David kan filosofi. Nah untuk Belanda ini kan pelatih juga pelatih baru dia ya kan. Iya, itu legendanya, Frank de Boer. Iya, baru dan kayaknya masih adaptasi, apalagi Van Dijk masih cedera. Kita juga belum tahu sih bakal diduetin sama siapa si Matthijs de Ligt ini kan. Tapi ngelihat komposisi grupnya harusnya Belanda keluar tanpa masalah lah. Iya, karena walaupun menurut gua si Belanda ini kayak kekurangan sekarang udah kekurangan ini ya, kekurangan striker ya. Iya, malah kebanjiran lini tengah. Iya benar. Dulu eranya Kluivert, ada terus ya. Van Basten, Kluivert, Nistelrooy, terus Van Persie yang telar. Udah habis kan? Udah nggak ada lagi. Tapi menarik sih Belanda. Soalnya kan Van de Beek juga dipanggil juga kan. Iya, Van de Beek. Nah ini jarang menit bermain juga di MU. Gua mau pantau nih. Biasanya bagus kalau jarang main di MU. Main di tempat lain biasanya bagus. Nah, analisa apa gimana tuh? Nah, Belanda ini dia peringkat 2 di kualifikasi. Peringkat 1-nya Jerman. Jerman. Oh, Jerman. Walaupun dia sempat ketat kan waktu itu sama Jerman kan menang juga. Terus juga menang 2 kali ya. Menang ya. Dia pokoknya di kualifikasi menang 6 kali, draw 1 kali, lose 1 kali. Dan ada Deli Blind juga sih. Ada Deli Blind. Dan andalannya di Belanda ini yang pasti ujung tombaknya kalau mau ngambil fantasi, Memphis Depay. Tapi lucunya Belanda ini oh ya, legenda MU. Jadi bagus setelah pergi dari MU. Benar. Tapi anehnya di kualifikasi ini top skornya itu bukan Memphis Depay di Belanda. Tapi Georginio Wijnaldum, legendanya Liverpool. Wijnaldum. Legenda Liverpool yang nggak dihargain sama manajemen ya. Bangke, dia mintanya 200 euro per week. Ya setara lah. Enggak. Orang dia top skor juga ada sih. Top skor Belanda, karena di Belanda sama di Liverpool sistemnya beda. Sistemnya beda. Iya. Di Liverpool dia sebagai kayak holding banget, kelihatan banget dia kayak box to box. Tapi kalau di nasional di Belandanya dia kayak second striker. Karena kan Memphis Depay ini kan dia pasti gerak dong, nggak banyak di kotak penalti, dia banyak gerak. Iya. Nah si Wijnaldum ini banyak bola pantulan. Gitu dan crossingan juga banyak ngarah ke dia, makanya dia banyak gol, 8 gol untuk kualifikasi. Jadi ya nama-namanya yang diambil bisa
8 gol dari 8 pertandingan ya. 8 gol dari 8 pertandingan. Wijnaldum yang pasti kita pantau, Memphis Depay, dan bisa juga kalau mau backnya ada adanya Wijnaldum juga ada tuh. Cari aja itu bisa diambil juga. Busi Wijnaldum. Nggak tahu namanya siapa Wijnaldum. Kan Gigi Wijnaldum. Oh gini ya, bukan Gigi. Oke, selanjutnya North Macedonia. Ada siapa tuh? Enggak, kita lihat, kasih tahu dulu di sepak terjangnya di kualifikasi. Ini menarik. Iya. Menarik karena kita pun juga nggak tahu Karena Makedonia kayaknya lokasinya di mana, dekat sama Magelang kalau nggak salah ada. Iya, kabupaten apa gitu? Iya. Jadi Makedonia ini ya kita yang nama yang paling kita inget pasti Goran Pandev. Walaupun umurnya udah 37, umurnya udah 37, dia tetap masih main di Liga Italia ya, masih di Genoa. Iya, masih di Genoa dia. Iya. Dan di Makedonia ini waktu kualifikasi dia peringkat 3 di bawahnya Austria. Oh, di bawah Austria. Iya, dia menang 4 kali, draw 2 kali dan lose 4 kali. Ya, so-so lah. Kayaknya sih gue lihat juga hanya pengembira aja di negara. Cuman ya senang-senang lah North Makedonia bisa masuk. Tapi nama lain selain Goran Pandev itu ada yang kayak suksesornya dia. Namanya itu dia Alexander Eljif Elmas. Eljif Elmas. Dia pemain Napoli juga. Iya. Elmas, bos. Eljif Elmas. Eljif Elmas. Iya, pemain muda Napoli juga dari Napoli. Iya, dia kemarin bersinar sih di kualifikasi. Jadi kalau misalkan ada fans Makedonia nih yang nonton kita, dua nama yang bisa dipantau yaitu Goran Pandev dan Eljif Elmas. Nggak perlu fansnya North Makedonia, tapi kan si Eljif Elmas ini bisa dipakai untuk melengkapi tim Fantasi Euro ataupun bermain MPL Fantasi. Iya, betul. Jadi opsi pemain yang akan dimainkan. Umur 21 tahun belum? Iya. Muda, energik pasti. Iya. Oke. Karirnya masih panjang. Terakhir di grup C ini ada Ukraina. Seva pelatihnya sekarang. Dulu masih main, sekarang udah jadi pelatih. Nah, Ukraina nih menarik nih, karena dia berhasil mengalahkan juara bertahan saat kualifikasi. Dengarnya juga kan nggak pernah kalah dia. Ya, di kualifikasi dia belum pernah kalah, juga menang lawan Portugal 2-1. Asetnya baik siapa, Pak? Asetnya yang kemarin bersinar itu namanya Ruslan Malinovsky. Midfieldernya Atalanta. Ruslan Effendi. Ruslan Malinovsky. Dan dia benar-benar kreatif force-nya di Ukraina sih. Dan selain itu juga striker andalannya Roman Yaremchuk. Namanya familiar ya. Kayaknya dia dari Jawa Timur apa? Iya. Roman Yaremchuk. Dia ada golnya banyak deh kalau nggak salah musim ini. Hampir berapa gol gitu? 20 berapa gol gitu? 22 gol apa ya? Buset. Banyak. Ya, mainnya tapi di liga mana? Gen tuh masih Belgia ya? Ya, Belgia. Benar ya, Belgia. Iya. Dan Yaremchuk ini adalah dia benar-benar kayak Harry Kane. Lu kayak gagas tau gak? Lu kayak ngatain gua. Ngatain aja. Dia kayak Harry Kane. Iya. Jadi selain ada si Roman Yaremchuk, ada tadi Ruslan Malinovsky dan ada Zinchenko juga runner up Champions. Yang bakal main dia si Zinchenko ini lebih ke midfielder walaupun posisinya back ya. Dan ya ada Yarmolenko pemain West Ham walaupun udah tua sih udah jarang dipakai. Gitu. Dan yang pasti efek Shevchenko juga sih. Kayaknya dia bisa bikin strategi yang bagus dan memotivasi timnya. Ini mantap sih, siapa nih? Motivator juga kayaknya. Oke.
Ini yang lolos siapa, Bay? Menurut analisa lu? Kalau menurut Belanda, analisa gua Belanda tutup mata lah kalau buat di grup ini ya, lolos. Untuk yang keduanya ya paling kan antara Austria sama Ukraina, tapi gue berat di Ukraina karena di kualifikasi dia bermain bagus dan juga timnya itu merata, strateginya penerapannya juga bagus. Jadi menurut gue yang bakal lolos Belanda dan Ukraina. Ya semoga konsisten ya. Ya karena Ukraina juga secara komposisi pemain bagus. Secara permainan dilihat dari playoff, kualifikasi kemarin juga bagus. Jadi ya nggak ada alasan lain lah buat ini, buat tampil bagus. Kecuali ada aneh-aneh ya, tiba-tiba setengah timnya positif COVID ya kan. Oke. Kemudian lanjut ke grup D. Ada Kroasia. Dadadadang. Nggak ada pemain dadang. Oh iya. Dadang namanya. Gimana? Grup D. Kroasia, Bay. Grup D Kroasia. Oh iya, Kroasia runner up kemarin ya Piala Dunia. Sebenarnya memang spesialis kuda hitam sih dia. Si Kroasia ini. Tapi kayaknya beberapa udah ditinggalin sama pemain-pemain intinya ya. Kayak bentar gue cek dulu biar kita nggak salah. Jadi di grup D ini ada Kroasia, Inggris, Ceko sama Skotlandia. Oke. Gue pengen ngecek soalnya. Iya. Gue pengen cek si Perisic itu masih ada atau enggak? Masih Ivan Perisic masih ada dia. Ya. Jadi Perisic masih ada. Oh, Mandzukic yang nggak dipanggil lagi ya? Iya, udah ujung. Mandzukic ya. Mandzukic nggak dipanggil lagi, tapi Perisic masih 32 tahun dia. Tapi backnya masih tetap back terbaik dunia, Dejan Lovren sama Vida, pasti duet itu. Oh iya. Dan Vida. Dan back kanannya yang dipakai pasti Vesalco. Apa ya? Vesalco ya, back Atletico Madrid kemarin juara. Tengahnya sih berarti Pasalic, Modric, Kovacic. Iya, biasanya gitu. Kovacic. Depannya nanti yang lagi naik daun si Petkovic. Dia di Bruno Petkovic dari Zagreb. Nggak si Rebic ya? Rebic bakal main tapi nggak sebagai striker utama. Striker inti maksudnya striker ujung tombak. Ujung tombak lah ya. Ujung tombaknya Petkovic. Rebic main tapi agak lebih ke belakang. Dan untuk kualifikasi dia peringkat pertama, menang 5 kali, draw 2 kali, kalah 1 kali bersama Wales dan Slovakia. Harusnya masih tetap bisa jadi kuda hitam ya, walaupun Luka Modric udah tua, udah umur 35. Tua ya. Tapi pelatihnya kan sama Piala Dunia kemarin kan, harusnya masih bisa jadi kuda hitam sih kalau gue bilang Kroasia. Kemudian lanjut ada Ceko. Gue Ceko kaget loh. Kenapa? Ada kiper namanya Nguyen. Gue kira ini pemain Vietnam. Naturalisasi Kayaknya sih gitu. Gimana Vietnam di ini? Ceko gimana sih? Lupa loh. Siapa anjir Nguyen? Ada. Emang ada. Kipernya dia. Kiper Philip Nguyen. Ceko, Philip enggak tahu. Nguyen. 28 tahun dia. Dia kalau Ceko Ceko ini dia di kualifikasi sebenarnya juga agak keteteran ya. Keteteran dia kemarin tuh peringkat berapa ya? Gue cek. Gue nonton kemarin tuh agak keteteran ya. Oh gitu ya. Iya, karena ya nama-nama besarnya juga hilang, udah nggak ada lagi seperti dulu-dulu kayak kita tahu kan dulu Nedved, iya kan, Paborski ya, zaman dulu banget. Paborski. Zaman dulu ya. Di Ceko ini dia menang 5 kali, kalah 3 kali. Samar Sating kan ya Ceko kan? Rusia. Oh. Kita cek Ceko. Kita cek Ceko ini pemain andalannya yang kita tahu Tomas Soucek. Vidra. Iya, Vidra juga Burle ya. Itu ya, juga. Sama si Thomas Kalas. Terus ini Vladimir Darida. Dia kemarin bagus tuh. Dia midfielder kreatif.
ya Koval juga ada backnya ya, back kiri iya. kan. Terus juga Vladimir Darida, dia midfieldernya Hertha Berlin, itu bagus. Gitu. Yuk. Tua juga tapi ya. Udah lanjut ada, nah ini Inggris. Gue heran ya sebenarnya kalau sama Inggris tuh. Kenapa? Materi pemain selalu bagus, nggak pernah salah gitu dari zaman. Tapi selalu apes kan? Iya, tapi selalu apes. Dulu tuh masalah di Inggris adalah kiper. Kiper ya. Mereka tidak pernah punya kiper yang bagus. Terus datanglah Pickford, bagus di Everton. Terus di Inggris jelek lagi. Nah sekarang di Everton Pickford lagi jelek. Apakah di Inggris dia akan jadi bagus atau malah si Henderson yang dipasang atau Nick Pope? Iya nggak? Kan udah lumayan sekarang. Secara main apa? Kiper. Kalau gua sih mendingan Dean Henderson. Udah bagus dia. Lagi bagus performanya kemarin. Coba kalau Dean Henderson yang nendang penalti ya. Oh jangan, udah lu merobek apa lu mengulik luka lama lagi lu. Gimana kemarin di kualifikasi, Bay? Inggris. Kiperannya Di kualifikasi Inggris kuat sih ya, kuat banget. Dia menang 7 kali, kalah 1 kali. Sama apa kan? Kalahnya sama siapa ya? Bentar. Dia itu kalahnya kalau nggak salah sama Ceko apa ya kalau nggak salah. Nanti dicek lagi kalau salah. Tapi Ya. Lingard dipanggil lagi ya? Lingard dipanggil lagi. Serius? Bagus. Iya sih, Lingard bagus. Dipanggil lagi sama MU nggak? Hah? Dipanggil lagi nggak sama MU? Kayaknya dipanggil, tapi bakal dijual mahal. Nasibnya sama kayak kawas aja. Inggris ini kualifikasi pas di grup harusnya lancar-lancar aja. Dan tipe-tipe Inggris ini gue sih kalau gue pribadi ya, gue nggak yakin dia bakal juara, tapi bakal meledak banyak gol untuk Inggris gini. Kok gue tidak menemukan Jadon Sancho sih? Cedera apa ya dia? Sancho nggak tahu, nggak terlalu bersinar untuk musim ini. Oh nggak ada ya? Tapi Wah dipanggil ini kok. menarik ini. Dipanggil kok. Ini gue liat di Depannya Inggris, Ken ada, ya, DCL ada nih. DCL ada. Jadi bisa jadi duit mematikan juga ini. Arnold dipanggil nggak? Dipanggil lah, Ayo. jelas. Bisa Tapi yang dipasang Reece James. Yes. Jadon Sancho, TAA, info terakhir dia nggak dipanggil lagi. Oh gitu? Kemarin kan profesional kan? Kemarin kan profesional kan, si TAA dipanggil, Henderson juga dipanggil lagi, tapi buat pas finalisasi kemungkinan besar nggak dipanggil TAA. Dan misalkan TAA nggak dipanggil sama Gareth Southgate, kalah lah Inggris, nggak bakalan lolos dari quarter final juga nggak bakal lolos. Quarter final maksimal kalau gue mikirnya. Bisa kan masuk nggak? Bisa kan nggak dipanggil? Ya enggak lah, TAA aja nggak masuk, apalagi bisa coy. Reece James lagi, malu sama anak muda. Kayaknya gue bilang si Gareth Southgate dia ngambilnya dari tim-tim yang juara, walaupun juara Liga Inggris ataupun Liga Champions. Inggris Champions FA. Kayaknya sepertinya itu kalau gue lihat. Tapi sayang banget lu punya bek kanan yang bisa ngasih crossing ke Harry Kane tapi nggak yang terbaik sih kalau kalah sama Reece James. Reece James crossingnya nggak sebaik TAA tapi bisa ngedance, bisa defense aja dan lebih bagus. Dan bagusnya kan dia kan badannya gede tuh ya kan. Kayaknya memang berat di Kyle Walker sih. Kyle Walker sama Reece James bakal dipasang gitu. Kiri si Luke Shaw bakal main 3 back lagi. Tapi tetap Harry Kane. Gimana? Tetap Harry Kane bakal jadi bisa jadi top skor Euro kali ini karena Inggris bakal meledak. Ya, banyak gol. Karena Harry Kane juga pengen pindah. Iya, makanya dia jualan. Dia jualan. Terus terakhir lanjut Scotland. Gimana punya back terhebat sepanjang masa, aduh pengen bersin. Tierney. Robertson anjir, kenapa yang disebutin Tierney ya? Robertson lah. Gue kirain Robertson lu pengen sebut. Gue tahu sih Mayu udah. Wah, disebut-sebut nih back terbaik sepanjang masa. Kaptennya Tierney. Robertson anjir parah banget. Tapi untuk Scotland ini dia keuntungannya dia bakal jadi tuan rumah ya. Scotland dan Inggris. Tuan rumah Inggrisnya. Iya. Jadi bakal bermainnya lebih kuat apalagi pas ketemu Inggris biasanya punya motivasi lebih sih. Walaupun dia di kualifikasi menang 5 kali, kalah 5 kali.
tapi satu timnya sama Belgia sama Rusia. Ya wajar lah. Tapi kalau udah masuk ke sana bisa jadi kuda hitam juga Skotlandia. Pemain-pemain yang kita kenal ya, pemain back terbaik di tim terbaik dunia, Andy Robertson. Terus yang juara apa itu? Yang terbaik kok tidak juara apa-apa. Ya kan musim ini istirahat dulu. Berarti tidak terbaik di musim ini dong. Tapi di tim terbaik dunia. Tim terbaik dunia dong. Terus juga Kieran Tierney. Tim terbaik dunia tapi nggak juara apa-apa. Makanya sama aja kayak MU. Rumput terbaik deh. Iya benar. Rumput terbaik benar. Setelah kalian silakan ngomongin trofi-trofi yang sudah lalu. Oke. Pemainnya siapa aja, Bay? Andy Robertson, Kieran Tierney, dan yang gue kaget tuh C. Adams. Ternyata dari Skotlandia. Oh iya emang. Kaget gue. Ternyata dari Skotlandia ya. Maksud gue bentuk-bentuknya nggak orang Skotlandia. Oke sebenarnya ya Skotlandia. Cukup oke lah. Ini bisa jadi pendobrak juga deh. Tapi ya susah sih ini sama grupnya Kroasia, Inggris, sama Ceko. Ya, itu jadi dia. siapa yang akan keluar sebagai analisa lo gimana, Bay? Melihat dan menimbang. Kalau gua Inggris dan Kroasia. Oke. Cukup sudah untuk video Euro kita kali ini. Grup E dan F. Grup C dan D. Nah, nih dari tadi. Sampai jumpa di video kita tentang untuk membahas grup E dan F. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.